Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengangkat tema Inovasi Layanan Disabilitas dengan beranggotakan Adrian Aulia Rasid, Mia Aulia, Bella Febri Ayu, dan Sika Mariatul Kiptiah. Hai semua, tahukah kalian apa itu disabilitas? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Yang melatar belakangi kelompok kami dalam mengangkat tema tersebut ialah perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang dapat dijangkau oleh semua kalangan, termasuk di dalamnya disabilitas penglihatan. Kewajiban perpustakaan untuk berperilaku adil dan tidak diskriminatif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007. Adapun tujuan dan manfaat dari tema yang kita angkat yaitu tujuannya untuk mengidentifikasi layanan perpustakaan bagi masyarakat disabilitas. Adapun manfaatnya yaitu dapat menambah pengetahuan dan perspektif masyarakat mengenai disabilitas dan agar masyarakat disabilitas memiliki pandangan bahwa mereka sama dengan orang pada umumnya. Adapun sasaran program yang kami buat yaitu pelayanan publik seharusnya dapat diakses oleh semua pihak tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Perpustakaan diharapkan bertransformasi dengan menyediakan kemudahan akses informasi kepada penyandang disabilitas dengan bantuan teknologi informasi, sarana, prasarana, dan fasilitas yang sesuai dengan karakteristik penyandang disabilitas. Adapun program yang kami buat yaitu yang pertama ada koleksi. Program layanan koleksi untuk disabilitas antara lain buku monograf, audiobook, dan buku braille. Buku monograf adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaharuan, metodologi, pemecahan masalah, dukungan data, atau teori mutakhir yang lengkap, jelas, serta simpulan dan daftar pustaka. Sedangkan audiobook adalah rekaman teks buku atau bahan tertulis lainnya yang dibacakan oleh seorang atau sekelompok orang penyuara. Tujuan audiobook utamanya adalah untuk membantu penyandang disabilitas seperti tunanetra dan tunaaksara. Lalu yang terakhir ada buku braille. Buku braille adalah buku yang memuat huruf braille yang merupakan salah satu sarana dalam bentuk tulisan khusus yang sangat penting bagi tunanetra. Dengan menggunakan huruf braille, seorang tunanetra dapat mengakses dan memperoleh informasi melalui membaca. Program yang kedua, program Libility. Apa sih itu Libility? Libility merupakan suatu fasilitas layanan yang ditujukan bagi disabilitas berupa suatu ruangan khusus yang diisi dengan berbagai fasilitas orang disabilitas. Adapun fasilitas yang ramah disabilitas yaitu meliputi komputer berbicara, CCTV low vision, dan audiobook player. Yang pertama ada komputer berbicara. Komputer berbicara adalah seperangkat komputer, PC atau laptop yang dilengkapi dengan program pembaca layar atau screen reader. Komputer berbicara akan memberikan keluaran suara bagi tunanetra yang menjadi penggunanya, sehingga tunanetra cukup mendengarkan dan bekerja pada komputer sesuai dengan petunjuk suara yang ada saat mereka menekan tombol-tombol pada keyboard komputer PC atau laptop. Nah, dengan bantuan program pembaca layar tersebut, seorang tunanetra dapat mengakses sebagian besar dari aparatur sistem yang terdapat pada komputer. Lalu yang kedua ada CCTV low vision. CCTV low vision adalah alat bantu untuk memiliki low vision. Bentuknya bukan seperti CCTV keamanan yang ditaruh di sudut atas ruangan, melainkan berbentuk seperti monitor komputer. CCTV low vision berguna untuk memperbesar tulisan atau teks dalam buku atau bacaan lainnya. Selain itu,
Warna pada layar CCTV Low Vision dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan penyandang low vision itu sendiri, agar lebih nyaman membaca menggunakan warna tulisan yang seperti apa. Lalu yang terakhir ada audio book player. Audio book player yaitu alat bantu untuk memutar audiobook agar mempermudah penyandang tunanetra dalam mengaplikasikannya. Karena audio book player terdapat tombol yang timbul yang dapat diraba oleh penyandang tunanetra. Berikut merupakan video untuk menggambarkan bagaimana perpustakaan untuk layanan disabilitas. Selamat menyaksikan. Bella dan Mia dan Adrian ada di belakang kamera sedang berusaha untuk mengulik tentang informasi dari layanan perpustakaan disabilitas yang ada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini ada di lantai 7 ya Bu ya? Iya betul. Bersama Ibu siapa? Lana. Ibu Lana. Ibu Lana ini alumni dari UPI, jurusan PLB gitu ya. Berarti emang spesialis untuk Luar biasa untuk orang-orang disabilitas. Oke Bu, itu untuk bekerja di sini ada berapa lama? Di sini saya sekitar setahun lebih, setahun setengah. Oh gitu. Berarti emang lebih banyak ketika sedang COVID baru ini ya. Jadi belum terlalu banyak yang sebelum COVID. Oke, kalau untuk fasilitas di sini kok ada apa aja yang berbeda dengan perpustakaan lain? Yang berbeda di sini ada dua sih, fasilitas dan koleksi. Kalau fasilitas kami ada CCTV Low Vision, ada komputer bicara, terus ruang baca khusus dan audiobook player. Oh gitu. Itu yang membedakan dengan perpustakaan lain. Iya. Kalau untuk CCTV Low Vision cara kerjanya bagaimana ya? Kalau CCTV Low Vision itu seperti apa ya, magnifier gitu. Untuk membesarkan huruf-huruf dalam buku. Jadi bukunya dimasukkan, nanti ditangkap kamera, terus langsung muncul di layar. Nanti mungkin ada demonya. Oh gitu. Ya, nanti didemokan. Lalu untuk audiobook player? Audiobook player itu karena audiobook itu bentuknya digital ya, jadi bentuk fisiknya berupa CD. Ya CD nggak mungkin kita berikan begitu saja dong, pasti harus ada playernya, ada alatnya gitu. Jadi ya makanya itu disediakan oleh iya, perpustakaan ini gitu ya? disediakan. Soalnya memang Baik audiobooknya maupun playernya, termasuk apa headset kalau headset membutuhkan. gitu. Iya. Misalnya kalau di perpustakaan itu untuk penyandang disabilitas kayak terlalu dikesampingkan, kayak mungkin karena memang minoritas, maka dari itu kayak kurang dipedulikan, padahal kan sama-sama mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Iya. Biarpun sebenarnya kalau disabilitas itu kan disabilitas itu terbagi-bagi lagi ya. Ada tunanetra, tunarungu wicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras juga. Nah, yang kebetulan nih yang membutuhkan media khusus, buku yang khusus itu tunanetra. Iya, karena kalau tunarungu tunawicara kan masih bisa melihat, masih bisa membaca. Terus tunagrahita juga biarpun tidak bisa atau kurang membaca, tapi bisa dengan buku anak-anak, bisa fisik lah bukunya gitu. Sedangkan kalau tunanetra kan agak sulit ya, makanya kita menyediakan juga nanti ke koleksi. Perpustakaan Perpusnas RI bagian perpustakaan disabilitas, kalau Ibu Lana sendiri mengenai fasilitas apa saja sih yang membedakan antara perpustakaan untuk penyandang disabilitas dan perpustakaan untuk orang normal lainnya gitu ya. Nah, salah satu fasilitasnya adalah CCTV Low Vision. Nah, apa sih perbedaan antara CCTV biasa untuk keamanan dan CCTV Low Vision? Nah, di sini Bella dan Mia juga ada Adrian dan Bestika ada di belakang kamera ingin mendemonstrasikan sedikit mengenai tata cara kerja untuk CCTV Low Vision ini sendiri.
Untuk CCTV-nya ternyata bukan seperti CCTV keamanan gitu ya. Ini lebih ke komputer seperti PC. Nah, di belakang sini ada kameranya. Di sini kami akan coba untuk memasukkan buku. Nah, di sini bisa dilihat di layar apa ya kita nyebutnya? Layar CCTV ini tulisan dari buku lebih terlihat jelas karena dari kameranya sendiri otomatis diperbesar gitu. Dan untuk jika mau di zoom juga bisa untuk lebih jelas lagi. Dan biasanya kan untuk orang-orang yang penyandang disabilitas itu jika tidak bisa melihat dalam warna tertentu namun bisa melihat dalam warna tertentu juga. Dan ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas itu lebih bisa melihat memakai warna yang seperti apa gitu. Oke, kurang lebihnya seperti itu sendiri dalam fashion.